Halo teman-teman semua, sahabat WPU, sahabat WPU ya. Kembali lagi kita di WPU Talks ya. Kali ini WPU Talks-nya agak berbeda, sambil juga kita mengenang masa-masa COVID ya. Jadi waktu masa COVID itu kita ngobrol-ngobrolnya sering secara online. Kali ini kita ada kedatangan tamu yang nggak kalah spesial dengan tamu-tamu kita sebelumnya. Kita ada, saya nama lengkapnya takut salah nih, Mbak Elvanisa Ayu Muhsina. Betul ya Mbak ya? Iya betul Bapak. Nah, boleh disapa dulu teman-temannya di sini, Mbak. Halo semuanya. Perkenalkan namanya siapa, terus sehari-hari bekerja sebagai apa di mana gitu, boleh. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Elva Nisa. Biasanya teman-teman panggilnya Elva. Saya tinggalnya di Jogja. Tapi kalau orang Jogja ini tahu nih Jogja coret nih di Bantul, bukan di Jogjanya. Saya pekerjaannya sebagai Software Quality Assurance Engineer. Kalau untuk kantornya di Jakarta, headquarternya di Singapura. Jadi kerjanya remote dari rumah Ah, dari Jogja. itu dia. Jadi sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol cukup banyak hari ini terkait dengan itu ya. Salah satunya adalah bekerja secara remote ya. Jadi kita ngobrolnya santai-santai aja ya, Mbak ya. Mungkin Iya banyak Pak. teman-teman di sini juga yang sangat tertarik dengan pekerjaan remote, apalagi ya sekarang kita tahulah kondisi Indonesia saat ini, kondisi tech winter saat ini dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Elva nih teman-teman buat yang nanya eh apa namanya kenapa bisa ngobrol sama Mbak Elva? Jadi ceritanya saya dan teman-teman WPU Course itu mau bikin sebuah bootcamp. Tapi bootcampnya nanti kita bahasnya di belakang lah ya. Masih di spill kita belakangan. Jadi eh, kemarin-kemarin tuh saya dan teman-teman lagi cari-cari mentor, Mbak. Nah, kami saling mengusulkan lah gitu siapa yang kira-kira cocok untuk dijadikan sebagai mentor untuk beberapa bootcamp dan course kita. Nah, beberapa muncul nama-nama termasuk Mbak Elva gitu. Jadi setelah kita diskusi sama teman-teman, lihat profilnya, wah kayaknya ini cocok gitu untuk dijadikan sebagai mentor di WPU Course. Nah, makanya sekalian juga kita kenalan juga gitu ya sama siapa yang nanti akan menjadi mentor di WPU Course ini. Biar teman-teman juga tahu juga, terus mengenal juga nanti kalau join kelasnya udah duluan kenal lah di podcast ini. Nah, mungkin pertanyaan Oke. pertama nih, Mbak. Saya biasanya nanya kalau ke eh, teman-teman atau ke narasumber saya itu yang cewek-cewek gitu, yang perempuan ya. Saya suka suka penasaran kenapa tertarik ke dunia IT. Karena ini biasanya pertanyaan yang saya ajukan di pertemuan pertama kuliah saya gitu ya. Nah, cuman Betul. cuman ini apa fun fact-nya anak-anak sekarang itu banyak banget yang kenapa masuk jurusan IT itu bukan karena dirinya sendiri gitu, karena kebanyakan tuh karena disuruh orang tuanya lah, disuruh kakaknya dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya penasaran nih kenapa bisa masuk nyemplung ke dunia tech nih Mbak Elva. Oke, mungkin kalau kita flashback ya Pak, dulu saya itu sekolahnya di Sumatera Selatan. Oh, Jadi bukan, ya sekolah apa bukan nih? di Jogja. Dari TK sampai SMA. Oh, Lahir di Jogja, tapi karena ayah kerja di Sumatera, jadi ikut ke Sumatera sampai besar gitu. Nah di iya. sana eh, bisa dibilang perkembangan teknologi mungkin nggak sebagus di Jogja, Jakarta gitu ya. Jadi Di kota apa saya Mbak kalau boleh tahu? Lahat, Oh, namanya Lahat. Lahat, ya. Iya. Pernah dengar, Pak? Ayah saya dulu dinas ke sana sempat. Oke, orang yang Heeh. nggak tahu dikira liang lahat. Itu tambang kan ya? Oh, Ada. bukan kota jauh kalau masih jauh. Kalau ke Palembang itu masih Bukan, itu lima daerah tambang ya, jam. tambang. Tapi bukan di kotanya. Heeh. Tapi Ada pertambangan batu kan? bara Nah iya banyak, itu benar. ayah saya tuh batu bara soalnya. Oh, Heeh. jadi tahu. Ya. Oke, jadi di sana kemudian ketika mau kuliah, lulus SMA nih, menentukan nih mau ambil jurusan apa. Nah, karena saat itu perkembangan teknologi itu ya saya dan keluarga waktu itu diskusi bersama, kayaknya teknologi ini yang akan terus berkembang nih ke depannya. Begitu. Dan memang dari sekolah SMA saya kayak suka gitu mata pelajaran komputer. Jadi ya adalah Hmm. ambil IT aja gitu. Dan akhirnya saya kuliah di Jogja dan kebetulan saya kan kuliahnya itu di UIN Pak, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Iya. Yogyakarta.
di sana ada IT, teknik informatika saat itu nama program studinya. Dan saat itu adalah passing grade-nya yang paling besar di fakultas. Jadi saya ngerasa kayak oh ada Oh. kayak kredibel nih gitu. Jadi semakin mantap, semakin yakin untuk masuk ke IT. Itu walaupun saat itu ya belum tahu ya nantinya mau jadi apa Nah, gitu. itu Tapi yang yang saya mau penting tanyain tadi. itu nanti deh ceritanya. Tapi kalau dari awal kenapa memilih IT ya itu karena memang di dunia teknologi ini pasti yang dari dulu kita bisa lihat bahwa ini pasti akan selalu berkembang gitu Tapi dulunya ilmu SMA yang kan bukan saya SMK ya. SMA negeri. Jadi apa terpapar komputernya itu mungkin waktu pelajaran komputer aja di lab Iya, gitu ya. ICT, ICT satu ICT kali ya. seminggu itu mah. Belum ada coding berarti waktu itu. Sama sekali belum ada. Sama sekali nggak ada ya. Excel, Excel, Excel. Iya, Excel, spreadsheet dulu ya. Dan Betul, saya bikin lihat di presentasi. profilnya itu angkatan 2012 ternyata masuknya ya, Mbak Elva ini ya. Betul, betul, betul. Ah, Ya, beda Bapak ketahuan deh umur. beda dikit lah sama saya, Mbak. Berapa tahun, Pak? Saya 2002. Dikit kan? Cuma beda satu angka. Beda, beda satu angka. Betul, beda satu angka. Nah, ternyata setelah masuk gimana? Sesuai ekspektasi nggak? Atau ternyata kok gini kuliah IT tuh gitu. Mata kuliahnya cukup sangat ya, sangat berbeda gitu kan. Tiba-tiba, oh struktur data, programming. Waduh, langsung semester satu nilai saya B-min, Pak. Saat itu benar-benar, aduh apakah saya bisa bertahan? Dan memang perempuan di jurusan informatika itu sangat sedikit. Kayak cuman berapa banding berapa. Total 30 perempuannya cuma 5 6 7. Memang sangat minoritas seperti itu. Jadi memang harus catch up-nya, harus belajarnya harus lebih. Apalagi nggak tahu ya kalau kalau memang logical thinking perempuan dan laki-laki itu berbeda kali ya. Jadi untuk coding, understanding apa technical skill apa struktur data gitu kayak kalau yang cowok cepet banget nangkepnya gitu. Kalau yang cewek kayak harus berkali-kali dulu baru bisa paham gitu. Jadi awal-awal saya struggle sekali sih Pak. Masuk ke semester naik kan, oh database, kemudian itu udah makin enjoy nih. Nah, semester Oh, atas nih baru masuk ke yang sistem informasi, manajemen resiko, quality, user experience. Nah itu baru enjoy. oh, Kalau disinilah kalau gitu ya ya. disinilah baru nemu apa ya kayak oh there is something that I like gitu in this field. Karena sebelumnya ketika cuma coding 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 banget tuh kayak belum nemu passionnya. Oke saya belajar cuman cuman kayak belum belum se sebelum jadi passion Mhm. gitu saat itu. Ingat nggak dulu satu angkatan berapa orang, terus perempuannya berapa orang? Lupa Pak, tapi ya tadi kalau antara sekitar 30 orang perempuannya cuma 7 gitu. Tapi Oh sedikit iya, sekali. sedikit sekali Itu ya. itu baru kelas saya, di kelas yang lain juga sama. Persentasenya seperti itu, perempuannya sangat sedikit. Kakak kelas yang lain angkatan-angkatan atas terlalu kurang dari 50% perempuannya. Iya sih, pasti. Rata-rata memang pasti di bawah 50%, cuman ya persentasenya seberapa banyak gitu. Tapi Mm-mm. saya selalu ingat kalau misalnya ada yang eh apa secara akademik itu menonjol gitu ya karena Mm-mm. udah sedikit kalau jagoan tuh pasti tahu oh si ini di angkatan ini di angkatan ini. Nah, entah kenapa saya merasa tuh kayak Mbak Elva tadi eh mereka ngerasa ah coding itu in fieldnya cowok gitu. Nah, itu saya nggak tahu dari Mm-mm. mana ya itu sih. Padahal menurut saya kalau yang jago jago aja. Iya, Tapi betul. memang bedanya tuh saya ngelihatnya kayak kalau cewek lebih teliti itu beda. Kalau cowok tuh lebih barbar gitu kayak belajarnya tuh Mm-mm. ngebut tapi ya apa disebutnya tuh eh move fast and break things gitu kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Ya, ada juga teman-teman saya yang akhirnya perempuan berakhir sebagai developer, engineer. Ada. Cuman memang kalau kita bicara persentase ya, Pak, dari bangku kuliah memang pasti kalah gitu kalau jumlah. Kalau iya perempuan iya pasti kalah jumlah. iya. Nah, tapi Makanya makanya kelihatannya banyak banyakan cowok developer karena memang dari starting point-nya memang sudah udah beda beda. jumlah. Iya, udah beda, Setuju. udah kalah jumlah. Iya iya. Tapi sepanjang menjalani perkuliahannya apa aktif nggak kayak misalkan jadi asisten lab gitu atau ikut organisasi? Iya, iya aktif ikut ikut BEM juga. Tapi kalau Oh, untuk di IT-nya
untuk di IT-nya kita ada itu apa kayak komunitas informatiknya gitu. Kemudian pernah ikut apa komunitas-komunitas open source. Dulu kan zaman-zamannya Ubuntu, Oh iya Genome iya kan iya iya iya. banyak banget aktivitas event-event gitu kan dulu aktif. Saya lebih ke sosialnya mungkin ya. Kemudian kalau asisten dosen itu ya tuh saya pilih mata kuliah yang memang saya suka seperti sistem informasi, basis data gitu. Iya Jadi iya iya. kalau kalau coding ya teman-teman yang lain aja. Masih ingat nggak dulu ininya apa? Bukan spesialisasi. Ini deh tugas akhirnya bikin apa? Saya dulu ngambil ke ini Pak Artificial Intelligence. Jadi Oh AI ya. tapi kan masih di ini ya kayak apa sih istilahnya itu pengambil keputusan Hmm, gitu. Dulu kan belum banyak iya iya. Nah, untuk ngambil. saya melihat spesialisasinya malah ke QA kan ya, Mbak Elva ini. Betul, betul, Nah, betul. itu gimana start apa sudah menyukai sejak perkuliahan atau baru itu pada saat profesional aja di karirnya? Justru kuliah itu nggak ada explicitly quality assurance Nah, itu dia. Heeh. mata kuliah nggak ada Pak, nggak ada bahkan sampai beberapa tahun saya lulus tuh nggak ada mata kuliah khusus software testing gitu nggak ada. Jadi ketika saya lulus mau jadi apa nih? Ngoding nggak jago gitu kan galau banget ya. Lul- Lulusan IT nggak bisa ngoding tuh kayak lulusan matematika nggak bisa ngitung gitu. Jadi saya dulu sempat ragu saya bisa nggak nih berkarir di bidang ini gitu kan. Nah, akhirnya karena saya memang ketika kuliah kan sukanya tuh di yang deliver quality, yang tadi Oh, ya, risk management, yang user experience, yang kayak solving users problem. Jadi kayak gimana biar aplikasi atau produk ini bisa digunakan gitu kan. Akhirnya software ini kepake gitu. Jadi makanya ketika mau masuk ke dunia kerja, role atau mungkin lowongan yang saya apply adalah yang masih di lingkup software development, tapi di luar coding. Jadi mm-mm. dulu saya belum langsung jadi QA belum, tapi project manager saya, daftar product Oh. owner, business analyst, system analyst, bahkan technical writer, QA. Jadi lingkup itu saya semua apply, tapi ya alhamdulillah rezekinya Allah tuntun ke QA. Jadi sejak pertama kali profesi saya sampai hari ini adalah QA. Pada saat kuliah tahu nggak kalau misalkan ada profesi QA? Nggak tahu ya. Nggak tahu, saya tanya programmer. Oh, sempat sempat ada kakak kelas yang software tester gitu. Tester, Oh iya benar. ada profesi orang yang ngetes aplikasi yang dibuat sama developer itu sudah aware. Cuman literally role QA engineer, QA itu masih jarang dulu. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton nih, yang masih kuliah atau masih awam nih, bedanya apa sih Mbak QA sama software tester? Atau Mbak bisa jelasin lah QA itu secara umum sebenarnya dia ngapain sih? Oke, Berantem sama QA. programmer ya? Enggak, itu sudah beda zaman. Kalau Oh dulu beda. mungkin ya masih banyak meme-meme yang developer versus QA. Tapi kalau sekarang justru malah Oh udah jalan enggak ya? bareng. Oke. Justru malah satu tim nih. Kalau mau deliver the best quality product, justru malah dev dan QA-nya harus solid nih, harus bareng. Gitu. Jadi quality assurance itu sebenarnya proses ya Pak, proses kita menjamin kualitas produk, software khususnya di sini software supaya software ini nanti bisa digunakan layak digunakan oleh end user, mungkin customer, klien, orang yang minta dibuatkan software ini memang nanti bermanfaat bisa dipakai dan solving their problem. Gitu. At the end goal-nya ke sana. Cuman dalam Mhm. prosesnya memang QA adalah memverifikasi dan memvalidasi softwarenya itu. Begitu. Jadi sebenarnya QA ini idealnya terlibat dalam software development life cycle secara keseluruhan, mulai dari planning gitu kan, requirement gathering, idealnya ikut dari awal. Karena QA ini yang akan memberikan representatif sebagai end user. Kami akan melihat sudut pandang atau point of view dari end user. Nanti orang make kalau seperti ini nyaman nggak? Kalau nanti buttonnya terlalu jauh habis itu seperti ini, kira-kira nanti user nyaman nggak pakainya? Ya. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas functional, oke ketika diklik submit, datanya ke submit, oke itu iya benar, tapi beyond that, lebih ke nanti ini meet nggak sama requirement, meet nggak dengan expectation, dengan problemnya bisa solve nggak, seperti itu. Jadi Coba makanya lebih lebih luas lagi. ya, coba walk through saya ke saat one day with Mbak Elva di kantor. Coba ngapain? Dev sama QA.
Oke, kalau di kantor kami pakainya so far masih Agile Scrum. Jadi Hmm, mungkin kalau di awal sprint ada sprint planning. Tapi mungkin sebelum itu ada pre-planning. Ada mungkin di sprint sebelumnya ada refinement. Jadi sebelum masuk ke sprint ini kita refine dulu tiket. Kita pakainya Jira. Jadi Jira tiketing, ya. tiketing, fitur-fitur dibagi kecil-kecil. Kemudian nanti akan di refine bersama developer, QA, ada product manajernya. Kemudian bareng, oh ini fitur apa, fitur baru kah, enhancement kah. Jadi semuanya membahas itu bersama-sama. Jadi Hmm, nanti ada developer, QA, jadi sudut pandang masing-masing. Kemudian nanti terakhir kita akan estimasi. Estimasi kira-kira nih developer ngerjain ini berapa lama, QA ngerjain ini berapa lama. Sehingga nanti kita punya estimation time untuk sprint depan. Kita punya velocity berapa nih gitu. Kan nanti oke. kita akan mengira-ngira nih dalam satu sprint kita punya kuota berapa nih developer sama QA-nya. Oke, kita sudah punya nanti backlog-nya, sprint backlog, mungkin ada misal 10 tiket, 10 fitur misal seperti itu. Nanti ketika sprint planning itu tinggal assign aja, karena sudah dibahas, sudah tahu fiturnya apa. Oke, di sprint planning bisa nih, ketika mungkin ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi ke PO atau PM-nya. Tapi mostly lebih ke assignment, siapa ngerjain apa. QA-nya juga dibagi, siapa yang ngerjain apa, seperti itu. Biasanya dibaginya balance. Nanti ada front end, back end, ada yang full stack gitu. Developernya apa, QA-nya Hmm, juga ngerjain yang apa, yang apa. Nanti sprint berjalan daily basis. Sekarang mungkin saya online ya, jadi ya lewat Meet setiap hari. Jadi pagi daily stand up, meeting, morning huddle, update, kemarin ngapain, hari ini mau ngapain rencananya, ada blocker atau tidak. Basic sebenarnya sama lah dengan yang mungkin majority teman-teman di sini yang bekerja di bidang software development life cycle alami. Seperti itu. Kemudian nanti QA, kalau misal belum ada tiket yang bisa di testing, belum ada fitur yang ready dari developernya, kami generate test case. Kalau dulu sebelum AI manual ketik ini apa bikin test case. Sekarang udah ya, ada AI tinggal klik jadi terbantu tapi ya. tinggal tinggal review ya, review apakah sudah sesuai dengan requirement atau belum. Tapi tetap drafting test case atau test plan ini nanti ngetesnya gimana nih gitu. Scope testingnya apa? Positif skenario-nya, negatif skenario-nya, kira-kira edge cases-nya apa? Gitu variasi dari data testnya apa. Jadi sebelum mulai ngetes udah mikirin dulu nih nanti fitur ini kan baru nanti kira-kira nyenggol ke mana aja nih existing Hmm, features-nya gitu jadi udah mikirin ke sana sehingga nanti ketika ready fiturnya sudah ready di testing environment developer udah move ready for QA gitu ya udah ada notif kita udah siap nih data udah ada test case sudah ada jadi tinggal jalan aja jadi sehingga ketika ada defect ketika ada misal ada error seperti itu bisa cepat teridentify, bisa langsung di report bug report ke developernya gitu. berarti benar ya. Harus harus berada di sisi yang sama, berpartner dengan si Betul, developer betul. ya. Karena tujuannya sama, tujuannya satu. Oke, tujuannya kita certain kriteria ini tadi yang sudah dibahas di refinement, paham, maksudnya tuh sama nih point of view-nya kita ada di halaman yang sama, jadi ngerti tujuannya ke sana. Jadi sehingga ketika QA bilang, Mas, Mbak, developer ini salah, ini bug, tidak sesuai requirement, mereka pun paham. Oh iya, jadi nggak ada lagi tuh gontok-gontokan. Ya, ya, Itu ya. benar kok Mbak, itu bukan bug, itu fitur gitu. Itu sudah selesai di refinement, idealnya. Jadi Ya. semua misunderstanding, perbedaan pendapat itu diselesaikan di meeting-meeting sebelumnya. Jadi ketika sprint berjalan itu sudah tinggal, udah sama nih, udah bareng. Ya, berarti Tuh. ya punya skill komunikasi yang bagus juga penting ya. Apalagi Betul, ngobrolnya betul. sama developer. Karena mau menjelaskan, bahkan kadang QA juga butuh penjelasan dari developer. Oh ini tuh begini loh, gini. Oh ini, jadi kadang kan ada istilah-istilah teknikal yang oh developer bantu menjelaskan supaya QA-nya paham. Apalagi harus oh manual harus run jobnya lewat API lah segala macam, requestnya yang mana gitu kan kadang Ya, kita butuh guidance dari developernya. Jadi sangat apa ya, justru malah bestie banget lah sama ya, ya, developer ya, ini. benar, 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 Gitu. benar. Sekarang malah gitu, malah bareng. Ini sekarang yang di perusahaan yang sekarang kan perusahaan luar ya Mbak ya di Mm-mm. Singapura ya. Itu perusahaan pertama Mbak atau bukan? Udah kesekian Pak, saya Oh, itu udah kesekian. ganti-ganti, udah ganti-ganti perusahaan berapa kali gitu, udah cukup banyak dan jadi sejak
Turning point-nya itu di 2019. 2019. 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID itu saya sudah remote di company Singapura. Jadi Oh, sebelum sebelum orang kenal dengan remote working, dulu saya sudah kerja remote. Jadi kalau ada tetangga tanya, kerja di mana Mbak? Oh kerja di rumah. Oh buka online shop ya? Dikira, dikira stigmanya buka gitu ya. online. Iya, iya dulu karena remote working itu masih Loh. sangat jarang. Oh, Gitu. jadi pekerjaan pertama pun sudah online. Sudah remote, Enggak, sorry. dulu sempat kerja offline di Jogja. Ya, saya udah kerja sejak 2016. 2016 ngantor dulu. Ya, kantor, Tapi bahkan udah sempat QA dua itu. kantor. Udah QA, Oh, udah udah sempat sempat QA. sempat dua kantor di Jogja. Nah, kemudian karena punya anak, sebagai seorang ibu susah kalau harus ninggal keluar rumah. Alhamdulillahnya jalur orang dalam ya, Pak. Jadi ada teman yang tiba-tiba ini, Fa di kantorku lagi nyari QA gitu. Jadi kan Heeh. infonya dapat dari teman. Tapi kalau untuk rekrutmen prosesnya sama, saya apply, Ya, interview berapa tahap gitu sampai akhirnya alhamdulillah lolos itu company pertama Singapura itu ya 2019. ya. Dulu masih pengetahuan QA-nya masih sangat minim karena baru kayak ya setahun 2 tahun jadi QA, terus tiba-tiba udah keluar kerja ke kantor luar. Wah, itu benar-benar perjalanan sekali sih, journey dari nol. Dari nol dulu bahasa Inggrisnya juga masih takut-takut. Bahkan dulu saya nggak pede, Pak. Saya nggak pede untuk Ah, apply. Mampu nggak? Bisa ya, nggak? ya Oh, nggak menarik pernah, nih. nggak pernah pakai bahasa Inggris sebelumnya dua dua kantor kan. Apalagi kuliahnya di Jogja gitu ya, bahasa Inggrisnya Mm. nggak kepake gitu. Jadi saya dulu sempat di titik nggak mau daftar karena takut nggak bisa bahasa Inggrisnya. Yang ke temennya Mbak Yang itu. pertama itu, iya, yang Oh, kantor pertama itu. Makanya dia yang ya, encourage, aku juga nggak bagus kok bahasa Inggrisnya, aman ya, gitu. ya, ya. Karena alhamdulillahnya di kantor pertama itu QA timnya semuanya Indonesia. Ah, Jadi walaupun developernya, leadnya, CTO-nya luar, tapi karena eh, keluarga kecilnya si QA-nya ini orang Indonesia, jadi kayak aman lah teman-temannya Indo gitu. iya. Tapi ya itu tadi ya. Kalau mundur sedikit tadi, kalau ngomongin ordal tuh ordal yang bener tuh yang gitu sebetulnya. Yang itu tuh, Ordal hanya sebagai info saja, tapi iya. kalau untuk rekrutmen prosesnya tetap Tetap fair. itu. Jadi kalau saya nggak apa-apa ordal karena ordal tuh ya apa namanya dia udah tahu reputasi kita kan. Tuh. Selanjutnya ya kita bukan KKN gitu ya. Yang salah tuh kan Iya, KKN. betul. Kalau ordal itu yang saya Ju- setuju sih kalau misalkan bisa jus- merekomendasikan temen mm-mm, mm-mm. itu bagus banget. Justru malah sekarang itu jalur orang dalam yang lebih trusted, Pak, Ya, trustworthy. Jadi kayak setuju. siapa punya pernah kerja sama siapa, jadi sudah tahu kredibilitasnya. Terus akhirnya apa ya kayak referral gitu ya, Pak, referral program Iya. itu. Jadi Ya jadi dari minimal dia udah nge-skip scanningnya mm-mm. kan. Betul, betul, betul. Ya Jadi makanya ketika banyak-banyak temen ya. betul, betul, betul sekali koneksi. Nah, itu mulai 2019 bekerja secara remote. Mm-mm, mm-mm, Nah, ini saya penasaran pengalaman bekerja remote gitu ya. Kan kita kerja sama banyak orang-orang asing ya. Di kantor Mbak sekarang mm-mm. dari negara mana aja tuh si Hmm, pekerjanya? ASEAN, sekarang ASEAN ya. Jadi ada mostly Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Hmm. Indonesia. Gimana selama beberapa tahun ini bekerja secara remote, menurut Mbak gimana realitanya tuh bener nggak tuh katanya kan kalau kalau kata cowok-cowok sih ininya ya iming-imingnya kan kerja sambil koloran gitu katanya Iya, sarungan. di 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 QA Jogja pernah bikin event judulnya apa? Kerja koloran gaji dolaran. Nah Ya. iya bener 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 nggak kayak gitu atau ternyata realitanya nggak sesantai itu remote itu gitu. Kalau untuk outfit, working environment, betul sesantai itu. Maksudnya Hmm. karena setup sendiri ya Pak, di rumah sendiri. Mungkin kayak Pak Dika punya studio sendiri itu bebas. Mau di cafe, mau benar mau koloran. Saya dasteran gitu Pak. Heeh. Itu benar gitu. Karena kita kerja dari rumah. Walaupun mungkin nanti online gitu kan. Kayak saya atasnya jilbaban, mungkin bawahnya daster gitu. Nggak tahu kan nggak kelihatan tuh Nggak seperti ini. kelihatan iya bener. Iya gitu. Itu kalau untuk mungkin outfit ya. Tapi kalau untuk pekerjaannya sendiri sebenarnya sama aja, Pak.
kita ada working hours-nya. Sama ketika meeting ya harus profesional ya, kita put attention gitu. Bahkan saya punya teman yang kerjanya di Australia, itu dia ada clock in-nya tuh Pak. Jadi apa sih bener-bener di detect device-nya, Pakai CPU app-nya ya. Jadi usage-nya. kita login dulu. Ya login, bener-bener ada yang sampai se-strict itu dibaca gitu ya jam kerjanya. Ketika kita off nanti nggak dihitung working hours-nya ada. Tapi kalau saya di kantor sangat sangat fleksibel sih. Nggak, bahkan nggak ada timesheet ya, nggak ada clock in clock out. Tapi kalau di kantor-kantor sebelumnya sempat ada juga yang walaupun online tapi tetap ada apa ya istilahnya kehadiran lah, catatan Mm. kehadiran Terus juga kan gitu. time zone Mbak kan Singapura berapa jam sih bedanya Mm-mm, kita? Satu cuma jam satu ya. jam. Jadi Kalau US, nah tidak. itu kan baru kebalik. Nah, itu yang repot udah beda beda cerita tuh kalau sudah jauh Ya, tapi itu tuh. ya itu menunjukkan bahwa ternyata orang-orang Indonesia tuh nggak kalah ya sebenarnya skillnya Hmm, dibanding hmm, orang-orang luar gitu. betul, Gimana Mbak melihat betul. apa ya Kalau kita apa sih sebutnya kalau work ethic kita apa ya? gimana sih? Kalau mau dibahas skill itu nggak bisa di-compare Pak karena jago sama-sama jago. Kita punya Mm. developer-developer yang handal, yang hebat gitu kan. Kemudian kalau masalah tata krama kita malah lebih bagus. Iya benar. Saya pernah kerja sama orang dari satu negara yang kayaknya marah-marah mulu gitu. Beberapa orang yang sangat kental sekali gitu kan. Wah, ini kalau orang Indonesia kan aduh tata kramanya bagus banget Pak. Dikit-dikit sorry, dikit-dikit sorry. Iya. Bahkan saya tuh di kantor teman saya ada yang notice bahwa Pak kamu kok dikit-dikit sorry sih gitu. Terus saya pikir oh iya juga ya mungkin bawaan bawaan orang Jawa nih mau tanya aja Benar. sorry, I have a question. Kenapa harus sorry Indonesia banget? Jadi sebenarnya kita tuh bisa Pak bersaing gitu kan. Cuman memang info aja mungkin ya. Kita butuh lebih banyak informasi, kemudian mencoba apply lah. Gimana mau punya opportunity keluar kalau apply aja enggak gitu kan. Tapi kalau sebenarnya kita bicara skill sama Pak. Karena di luar pun sebenarnya tech-technya sama aja. Yang dibangun juga sama-sama software gitu. Jadi nggak ada yang kemudian oh gila di negara mana itu udah beda nih tech-technya sama di Indonesia nggak Pak sama aja sama aja Iya malah jadi bagusan orang-orang kita loh Pak. Saya beberapa kali kerja di beberapa perusahaan itu bahkan ya leadnya Indonesia walaupun mungkin teammates-nya yang lain ada yang dari Singapura dari mana-mana gitu bisa kok yang mimpin tuh yang orang Indonesianya. Saya punya teman yang oh kerja di Jerman nih dia jadi leadnya gitu walaupun hmm, Indonesia. Jadi yang penting skillnya skill kamu bisa adapt bisa mungkin leadershipnya juga bisa memimpin tim itu bisa escalate bisa growing untuk karirnya. Jadi hmm, tidak ada istilahnya stereotype oh mentang-mentang Indonesia kemudian pasti tertinggal itu tidak. hmm. Bahkan yang saya dengar ya reputasi kita tuh cukup oke sih dibanding ada beberapa Hmm. negara yang mungkin Mm-mm. wah Mm. misalkan kerja sama sama negara tertentu udah agak gimana gitu ya. Kita tuh kayaknya lumayan Betul. bagus gitu reputasinya. Lumayan, lumayan. Bagus loh, bukan lumayan lagi ya, bagus ya. Apalagi semakin ke sini kan informasi semakin terbuka gitu ya. Terus orang-orang Indonesia, apalagi yang bekerja di bidang IT, semakin melek nih untuk bisa membuka peluang ke luar, baik itu remote working maupun relocation, ataupun mungkin kerja di company di Indonesia, tapi yang skalanya besar sehingga apa namanya juga menggunakan English working environment seperti itu. Iya. Jadi bagus sih sebenarnya skill-skill orang Indonesia. Tinggal Kan di pede kita juga pede ya. mm, banyak ini kan Pak course kemudian apalagi ya belajar-belajar tuh orang Indonesia tuh sangat suka belajar Pak. Mm-mm. Yang saya kagum itu sangat suka belajar hal baru, sharing. Bapak lihat deh di link ini tuh orang belajar aja di sharing gitu. Dia Aha, menceritakan dia belajar apa. Itu sebenarnya poin yang sangat bagus sekali loh dari talenta-talenta muda Indonesia ini. iya. Jadi apa menurut Mbak tuh apa yang bikin kita tuh ya mungkin di beberapa tempatnya kayak di Jogja, Surabaya saya ngelihat kultur pekerja remote tuh udah lumayan oke gitu ya. Saya pernah Hmm, diajakin tuh di Surabaya ke kumpulan pekerja remote. Wah, ternyata banyak juga. Saya perasaan di Bandung ya, belum nemu gitu. Apa ya yang menyebabkan kita tuh nggak semasif itu, Mbak? Ada kurang kurang apa? Kita skill skill teknis oke lah tadi kata Mbak Elva ya. oke. Pede kali atau apa?
Iya, confidence ya Pak. Percaya diri. Kadang masih banyak tuh yang minder, ngerasa kayak, ya tadi, ngerasa kayak, oh nggak cukup layak gitu, sehingga akhirnya nggak berani apply. Dan sebenarnya salah satu eh biggest issue mungkin saya bilang ya, communication. Itu Hmm, karena kan ketika kita membahas oh kerja di luar sudah otomatis komunikasinya akan berbeda ya, baik dengan mungkin orang-orangnya dengan berbagai background yang berbeda, dan yang paling utama adalah dengan bahasa yang berbeda. Itu sih yang iya paling iya. menjadi kuncinya adalah tidak pede dengan bahasa Inggris yang mungkin sebenarnya tuh oke, tapi menurut dia pas-pasan. Iya itu Gitu. harus harus dirubah sih. Saya merasa kenapa ya orang kita tuh sebenarnya dia bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi, Mm-mm. tapi kayaknya kalau udah ngomong bahasa Inggris tuh udah takut di kepalanya tuh so Inggris lu gitu. Iya, Padahal iya, kayaknya karena kalau takut ngobrol salah. ngobrol sama ya bukan ngomongin apa akademik ya. Kita ngobrol sama sesama profesional tuh kan nggak butuh grammar TOEFL Mm-mm. gitu. Betul, betul. Nggak harus yang perfect apa grammarnya, sentence vocabulary-nya. Saya pun di kantor tuh kalau bicara sama teman-teman tuh wah standar banget Pak. Nggak harus yang bahasa IELTS, TOEFL gitu nggak Pak. Biasa Oh, yang oh penting bener. saling ngerti, bisa berkomunikasi tadi, bisa menyampaikan, menjelaskan apa yang lagi dikerjakan, bisa solve miscommunication, misunderstanding gitu. Nah, Yang Mbak penting Elva bisa dulu belajarnya berkomunikasi. belajarnya gimana? Kan tadi bilang waktu pas pertama kali merasa Inggrisnya mungkin belum pede juga kali ya. Inggrisnya Mm-mm, udah mm-mm. bisa Karena kali sebenarnya, cuman belum terkelatih aja kali. belum ini ya, belum pernah menggunakan bahasa Inggris di professional environment Heeh. gitu. Nah Jadi itu, kalau sebenarnya bahasa Inggris, kalau saya pribadi bahasa Inggris itu sebenarnya sudah dekat dengan saya dari dulu, dari SMP, SMA itu sebenarnya sudah suka bahasa Inggris gitu. Kayak ikut debat bahasa Inggris, lomba-lomba oh, pidato bahasa Inggris. Jadi sudah suka gitu. Nah, ketika kuliah pun saya aktif ikut les-les bahasa Inggris gitu Pak. Kayak mungkin kalau teman-teman di Jogja ada yang tahu di LIA, di LT, Lia, di saya Ambassador. lulusan Saya Lia. serius Pak. Lia, saya lulusan Lia. Apa tuh yang terakhir tuh levelnya? Serius Pak. Advance 4. Wow, iya iya iya. Saya dulu dilihat mulai dari conversation class gitu. Mm-mm. Ngelaju Pak dari Bantul sampai ke utara Pak demi Iya. belajar bahasa Inggris karena suka suka. Kemudian memang dulu punya cita-cita mau siapa tahu ada rezeki mau kuliah ke luar negeri jadi ngambil kelas IELTS gitu. Kemudian ngajar, saya juga ngajar ini, ngajar apa? Tutor tuh loh Pak, biasanya ngajar anak SMP, Oh, iya iya ngajar iya anak iya SD. iya. Nah, itu kan semua mata pelajaran ya including bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Kemudian di awal karir itu di Jogja itu ada yang namanya English Cafe. English Oh. Cafe. Jadi les-lesan bahasa Inggris tapi di kafe. Santai gitu kan Pak. Suasana kafe sambil jajan. Jadi saya apply sebagai mentor, sebagai pengajarnya. Saya bertemu banyak sekali eh, siswa ya kalau bisa dibilang ya peserta kursusnya ini dari berbagai macam background, SMP, SD, bahkan mahasiswa, bahkan bapak-bapak. Pernah jadi murid saya ngajarin ngajarin bapak-bapak bahasa Inggris, how are you gitu. Itu benar-benar pengalaman yang tapi ini sih jadi sebuah pengalaman saya untuk semakin belajar lagi bahasa Inggris bahwa yang udah bapak-bapak aja masih belajar bahasa Inggris gitu. Dari sana sih yang bikin saya memang jadi sangat suka bahasa Inggris. Nah, tapi ketika masuk ke professional field, saya nggak pede nih, karena biasanya kan bahasa Iya. Inggrisnya daily conversation, cuman obrolan biasa, udah makan belum gitu kan, terus tiba-tiba harus kerja pakai bahasa Inggris. Wah, itu dulu saya takut banget sih, Pak. Sampai, anget dingin pas mau interview bahasa Inggris gitu. Tapi setelah sekarang berapa tahun berlalu ya, udah 19 sampai 2025 pakai bahasa Inggris ya, alhamdulillah. Ternyata ya eh, nggak harus perfect. It Oh doesn't iya, have to be itu dia. perfect. Ya, Setuju. Ya, mungkin saya, halo native Bang. gitu. Heeh. Mungkin saya mau tanya Ya gini, halo. sampai sejak berapa lama Mbak Elva menyadari bahwa oh ternyata skill saya oke-oke aja nih buat ngobrol, itu hanya rasa takut saya aja gitu.
Mm-mm, mm-mm. Ya sebenarnya dari kantor pertama bahasa Inggris itu sudah karena teman-teman QA-nya kan Indonesia nih. Heeh, Nah itu bahasa Inggrisnya juga sama lah kayak saya gitu, nggak yang heeh. terus semuanya kayak Hermione Granger semua. Jadi membuat saya pede nih, pede. Heeh, heeh. Terus apalagi ketika harus report ke atasan, ternyata mereka yang ngomong pelan-pelan nggak apa-apa. Oh today I did apa? Oh ternyata nggak apa-apa. Kemudian ada yang salah ucap, salah grammar, itu nggak Nggak apa-apa. Yang apa-apa penting ya. understandable. Gitu itu nggak apa-apa ya. Tadi yang penting adalah kerjaan kamu benar gitu. Iya benar. Dan Untuk sebetulnya, communication bisa. sebetulnya kalau komunikasi bahasa Inggrisnya udah komunikasi bahasa Indonesianya udah bagus, nah kan kita tinggal mikirin di otak kita nerjemahinnya. Mm-mm. Kadang seringkali developer itu komunikasinya juga dia bisanya Betul, ya ngodingnya jago segala macam gitu, tapi mengungkapkan itu juga skill sih ya sebagai anak betul sekali. komunikasi. Ini kita nggak bahas introvert extrovert ya Pak, tapi memang communication ya, baik Iya secara ya. bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi the way you communicate gitu kan, cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat, asking question, memberikan feedback, itu sebenarnya dari bahasa Indonesianya juga harus maksudnya komunikasi dari yang bahasa Indonesia aja harus diperbaiki sehingga nanti yang bahasa Inggrisnya tinggal ganti bahasa aja sebenarnya. Heeh, betul betul. Jadi komunikasinya itu gimana kita bisa menjelaskan karena kan nanti pasti akan ada yang namanya apa ya presentasi atau mungkin per programming gitu kan gimana oh kenapa saya pakai fungsi ini itu harus dijelaskan gitu kan jadi memang dari komunikasinya apalagi kalau sudah naik level senior mungkin nanti lead kan leadership kalau buat saya leadership equals to communication karena kan pasti Oh, harus ngomong sama benar-benar. teammates-nya gimana kita bisa membuat tim ini maju bareng kalau kita nggak ngomong Iya gitu benar. jadi ya Sebenarnya komunikasi itu yang harus dilatih itu kepercayaan dirinya sih Mbak, karena ya saya ya merasa confidence. kita tuh banyak inferiority complex ya. Mm-mm. Eh, Kalau di depan kita udah bule itu kita langsung ngerasa kita di bawah aja. Betul, saya pernah kerja sama dia orang Europe, ngomongnya cepet banget, saya harus, hah, gitu Heeh, saya sering come again, can you repeat, can you slow it a bit gitu. Karena ngebut cepat itu kita langsung panik, langsung kayak heeh, heeh. aduh tadi dia ngomong apa gitu. Tapi ternyata mereka akan memaklumi ketika kita mungkin miss something, kita kita tanya, itu nggak apa-apa. Iya Kita betul. beradaptasikan, oh tadi dia bicara apa, kalau memang ada yang nggak clear ya udah ditanya aja. Jadi mungkin yang harus diperbaiki juga pola pikir takut salah itu kali ya Pak ya. Mm-mm. Takut takut salah. Pak, pokoknya pengennya harus perfect, pengennya sekali denger harus ngerti. Nggak apa-apa kayak bahasa Indonesia juga kadang kita diskusi, maaf tadi boleh tolong dijelaskan Iya ulang gitu kan. betul. Maklum gitu kan manusiawi lah kita nggak dapat sesuatu suatu poin gitu ditanya Iya. ulang itu nggak apa-apa Dan mereka sebenarnya. juga nggak masalah ngejelasin lagi kan nggak masalah. Mm, betul, 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 Kita kayak betul udah takut sekali. aja gitu. Iya sih. Padahal mereka justru malah orang luar itu sangat open sekali. Yang penting nanti gimana biar kita bisa deliver bareng, Nah gimana itu. kalian bisa ngerti. Sangat open sih. Nah, dengan saya bekerja dengan berbagai macam background orang dari berbagai macam negara, saya makanya jadi tahu, jadi lebih percaya diri bahwa oh nggak apa-apa kok salah. Mereka akan Mm. memahami, mereka mengerti, bahkan support. Bahkan support saya di kantor yang sebelumnya itu bahkan ada provide English course buat employee yang mungkin bahasa Inggrisnya perlu advancing. Hmm, iya iya. Jadi disupport juga ya sama kantornya. Mm-mm. Ya menarik itu. Jadi sebenarnya gini intinya, kenapa kita tadi bahas bahas komunikasi buat teman-teman yang nonton ya, bahas komunikasi, bahas bahasa Inggris kan kita tuh pengen ya teman-teman juga ada peluang nggak hanya bekerja di Indonesia gitu ya, bekerja di Betul. luar dan untuk ngebuka pintunya yaitu Mm-mm. harus pakai bahasa Inggris nggak ada cara lain gitu ya. Meskipun Betul. perusahaan kita bukan perusahaan yang native English gitu. Mm-mm. Ya kalau ke Europe, ke Jepang, Korea itu kan kadang-kadang pintunya dibukanya pakai bahasa Inggris dulu gitu. Betul. Makanya Bahkan sekarang perusahaan Indonesia pun yang bekerja pakai bahasa Indonesia, interviewnya pakai bahasa Inggris Pak oh sekarang. iya benar-benar. Iya. Screening prosesnya pakai bahasa Inggris, CV-nya bahasa Inggris. Walaupun mungkin nanti ketika kerja pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris itu sudah menjadi global standard, apalagi di dunia IT. Oh, jadi makanya saya nggak suka tuh bercandaan yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu harus sudah mulai dihilangkan ya.
Nah, itulah Tuh. kenapa eh, apa saya memilih kami di WPU Course tuh memilih Mbak Elva sebagai salah satu mentor untuk course kita. Nah, course kita ini bukan course apa bootcamp ya. Bootcamp kita ini Bootcamp. nanti temanya topiknya adalah mengenai bahasa Inggris ya. Tapi sebelum kita ngomongin bootcampnya, saya tadi menarik bahkan dari tertarik Mbak Elva cerita bahkan dari sebelum bekerja pun udah seneng ngajar gitu ya. Tadi ngajarin Iya, ngajarin betul. banyak hal. Emang emang ada passion mengajar gitu atau kenapa seneng seneng ngajar gitu kan kerjanya udah Senang. padet gitu ya udah. Betul, betul, betul. Sebenarnya kalau suka sharing itu memang dari dulu, Pak. Mungkin saya dari SMA tuh pengen kuliah tuh malah pengennya jadi dosen, Pak. Pengen Ya ya ya. pengennya pengennya ke ngajar gitu. Tapi setelah kuliah ngelihat dosen, oh kayaknya repot nih administrasi. Betul betul jangan jangan jadi dosen. Nah, dosen. Ya, jadi makanya saya akhirnya mengajarnya ke yang bukan resmi, gimana bilangnya Ah, ya. ah, ah. Kan kalau di QA Field tadi kan saya ngajarnya yang bahasa Inggris ya. Kalau di QA Field sendiri saya juga aktif mengajar mungkin sejak 2022 apa ya. Ya, sejak dulu awalnya itu ada lowongan di LinkedIn. Mm-mm, Dicarilah QA Facilitator. Saya baca requirement-nya cocok nih, ya ada mm-mm, apply. Nah, sejak saat itu mengajar, dapat training of facilitator, itu kayak saya sangat enjoy. Apalagi ngajarnya di luar jam kerja. Saya juga izin sama kantor bahwa saya ada ngajar nih di luar jam kerja dan masih satu jurusan ya, masih saya kerja QA, ngajarnya QA. Oke nih, ya udah jadi mulai sejak saat itu saya ngajar gitu. Dan apa ya, ketika saya ngajar di satu lembaga buat silabus sendiri, saya kan kerja QA. Jadi saya tahu betul yang dibutuhkan pasar itu apa, skill gap-nya apa. Jadi saya bikin silabus tuh yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan sama orang-orang yang mau jadi QA. Boom, Pak, kelasnya tuh pesertanya 60, 100. Itu saya sampai Iya. kewalahan, sampai alhamdulillah ternyata orang itu banyak sekali yang senang belajar. Itu yang buat saya semakin semangat lagi untuk berbagi. Bisa mendampingi orang-orang ini bertumbuh. Oh, apalagi kalau sampai ada yang ngechat, Mbak, makasih ya aku udah diterima jadi QA. Wah itu nggak Wah, kebayar Masya Allah sih, seneng, nggak kebayar itu. seneng banget, Pak. Bapak dapat tahu Betul. lah rasanya lah. Ah, Bisa, bisa. Ya walaupun mungkin saya bukan penyebabnya gitu ya, tapi kayak sedikit betul. berkontribusi. Ya Mbak, makasih udah dapet ini. Apalagi ketika dia, Mbak, saya besok interview, boleh. Biasanya ada minta mock-up interview gitu, saya dampingi. Kemudian ada yang lolos apa, bahkan Mbak ini nego gaji gimana gitu. Maksudnya sampai ke orang menganggap saya ini rekan gitu ya, teman untuk bertumbuh. Itu sih Iya. yang buat saya nyaman sekali berbagi gitu. Kemarin saya juga sempat ngajar mahasiswa Pak waktu programnya Kemendikbud di praktisi mengajar. Ya. Nah, itu kan yang diajar mahasiswa nih. Kalau saya di bootcamp kan rata-rata karyawan, fresh graduate. Nah, ketika di praktisi mengajar tuh mahasiswa, ternyata mereka pun sangat open, sangat excited mengenal QA, mengenal software testing. Saya juga ini nih spill-spill nih, oh nanti bisa lo kerja di luar negeri. Jadi Ah, ah, ah. saya udah di setiap kelas saya pokoknya selalu saya bumbu-bumbuin bahasa Inggrisnya ya disiapin dari sekarang, itu penting, jangan nanti-nanti. Jadi walaupun mungkin kelasnya QA tapi tetap saya English is a must gitu. Itu Iya modal benar. kamu nanti mau jadi apapun, engineer, security, data engineer apa, itu tetap English itu butuh. Iya, makanya waktu pas Kak Agung cerita ke saya tentang Mbak Elva tuh kan semua ngajarnya tuh QA kan. Tapi Betul, betul. ada katanya pernah satu kali ngasih apa kayak training atau apa gitu bahasa Inggris. Itu yang waktu saya sama Kang Agung itu di project itu sebenarnya karena durasi ngajar itu 3 jam, Pak. Jadi saya, Oh, iya padahal materinya sedikit kayak misal cuman API testing. API testing harus disampaikan dalam waktu 3 jam. Habislah materinya. Jadi heeh. saya mencari ide apa nih, apa namanya, kegiatan gitu ya, atau kuis atau apa sih ice breaking gitu ya yang membuat fun, nggak terlalu jenuh gitu kan ngelihat JSON format ini gitu. Akhirnya
muncullah saya ide untuk ayo kita conversation in English gitu. Jadi untuk apa Oh. ya, melatih para peserta ini supaya mereka confidence in speaking English gitu. Jadi ice breakingnya bicara bahasa Inggris satu-satu, ngobrol sama saya Ah. gitu. Jadi simple gitu kan, obrolan daily basis. Cuman itu karena anak-anak senang jadi continue. Jadi akhirnya setiap pertemuan tetap ice Oh. breakingnya bahasa Inggris. Nah, ketika di evaluasi fasilitator, ada Kang Agung, ada saya ceritalah ke manajemen, saya bikin ice breaking ini gitu, yang manfaat gitu kan. Ah, Nah, ah, mungkin ah. di sana Kang Agung denger. Iya makanya oh ternyata kita memang lagi pengen gitu ya ngasih materi ke teman-teman itu mengenai membuka wawasan bahasa Inggris sepenting apa sih gitu ya. Bukan bahasa Inggris yang kita bakalan ngajarin tenses, grammar dan lain sebagainya. Hmm, Ini hanya untuk mm-mm, tadi mm. ya membuka pintu karir aja gitu. Betul, betul, betul. Mungkin yang perlu di-highlight adalah bootcamp ini bukan kemudian nanti seperti English course pada umumnya ya yang belajar tenses, Mm-mm. simple past perfect itu mungkin enggak ya, tapi lebih ke bagaimana kita utilize English di IT professional field. Ketika nanti teman-teman bekerja di bidang IT tapi punya modal bahasa Inggris yang membuat teman-teman confidence nih untuk bisa growing bigger and better. Ya. Nah, kita masuk nih ke si bootcampnya nih Mbak. Judulnya tuh English for IT Professionals ya. Jadi Tuh. sebetulnya kita udah merencanakan bootcamp ini sejak berapa bulan yang lalu Mbak ya? Udah Oktober apa ya? Oktober ya. Nah, abis itu waktu kita pengen bikin bootcamp ini teman-teman, kita ngasih ke Mbak Elva ini apa keleluasaan untuk bikin silabus. Jadi Mbak Elva tuh bertapa berapa sebulan ya Mbak ya? Lebih sebulan setengah. Sebulan setengah ya. Sampai saya lihat hasil silabusnya tuh, oh kami bertiga seneng banget ngelihatnya gitu. Ini kayaknya bakalan apa ya? Teman-teman yang ikut itu kayaknya bakalan eh, kebukalah gitu wawasannya. Kalau belajar kayak grammar atau itu bisa bisa Hmm. sendirilah ya. Ini Mm-mm, betul. dimasukin experience-nya Mbak Elva dan juga dibukain sebenarnya kebutuhan bahasa Inggris tuh seperti apa. Mulai dari apa sih Mbak isinya? Bisa diceritain dikit nggak? Oke, nanti kita akan mulai dari personal branding dulu. Jadi saya nggak langsung ujuk-ujuk, oke, daily stand up gimana cara update pakai bahasa Inggrisnya, bukan. Tapi dari personal brandingnya. Karena kan nanti goalnya adalah teman-teman atau partisipan yang ikut bootcamp ini nanti bisa confidence, percaya diri Hmm, untuk mereka mungkin membuka pintu tadi ya Pak, untuk bisa apply ke English working environment dimanapun itu, mau mungkin nanti relocation ataupun remote working ataupun mungkin company Indonesia yang pakai bahasa Inggris. Tapi mereka punya branding dulu, mungkin nanti mulai dari bagaimana cara mereka memperkenalkan diri mereka. Mereka itu siapa sih? Karena nanti first question dari interview itu pasti tell me about yourself hmm, gitu kan, betul. gimana mereka bisa memperkenalkan diri mereka menggunakan professional English, bagusin portofolio LinkedIn, GitHub, karena global company itu sekarang kalau lihat lewatnya portofolio, lewatnya LinkedIn Setuju. gitu, pasti ada first filter dulu nih untuk sampai akhirnya nanti kontak email ataupun message pasti dilihat dulu nih history pekerjaannya. Jadi saya akan encourage teman-teman semua untuk rapiin dulu, perbaikin dulu sosmednya, ini LinkedIn, GitHub-nya gitu ya. Jadi supaya bagus nih, kamu punya modal. Jadi walaupun skillmu bagus, tapi kalau kamu nggak ada something to show, nanti Setuju. akan sulit nih untuk bisa masuki pasar internasional. Dari personal branding, kemudian nanti runut nih Pak, urutan nih. Mereka sudah punya modal, kemudian nanti masuk ke sesi applying. Oh, CV-nya seperti apa? Nanti mungkin saya encourage teman-teman, ayo mulai apply nih gitu Heeh. biar, karena kalau cuman bootcamp selesai, nanti kalau mereka nggak ada trigger untuk apply, ujung-ujungnya nggak apply kan percuma Pak. Iya benar-benar Jadi benar. tetap ayo kita apply, nanti cari lowongan di mana. Jadi lebih ke actionnya yang banyak, bareng-bareng gitu ya. Kemudian nanti interview. Jadi benar-benar perjalanan orang yang mau kerja ke luar lah, anggaplah seperti itu. Interview gimana, interview dalam bahasa Inggris, gimana menjawab technical question. Nanti mungkin role-nya akan berbeda ya, karena kan mungkin nanti sebagai developer, QA, mungkin nanti Iya. project manager seperti itu. Nanti Karena kita konteksnya bisa IT berbeda-beda professionals ya prakteknya. Mbak ya.
bukan Mm-mm, betul, programmer bukan gitu. developer Ah, saja, bukan bukan developer saja. programmer saja. Betul. Business analis pun siapapun bisa yang bekerja di bidang IT. Kemudian nanti habis interview nih ceritanya sudah diterima kerja nih. Nah, nanti onboardingnya seperti apa ketika dia jadi anak baru di sebuah perusahaan. Karena kan beda nih perkenalan ketika kita di depan interviewer sama ketika kenalan kita udah jadi anak baru nih, Ya, kenalan sama beda. teman kan lebih casual. Casual. Jadi ada English yang memang profesional, ada yang casual English yang dipakai untuk ngobrol sama rekan kerja gitu. Jadi nanti juga akan dikenalkan. Kemudian nanti baru masuk ke bagian eh, pekerjaannya. Nanti ketika meeting seperti apa, presentasi, email, bales chat dari bos, misal seperti itu. Oh, Jadi ada yang tertulis, ada juga yang verbal. Jadi verbal. latihan speaking. Nanti akan ada ice breakingnya, nanti akan ada Tech English Minute. Jadi bagaimana, karena banyak sekali itu yang sangat disayangkan commonly mispronounced. Jadi ada kata-kata yang orang itu salah sebut. Kalau Mhm. udah salah dari awal tuh nanti ke belakang sulit Keterusan. benerinnya. Jadi Hmm. makanya jadi akan ada mungkin list-list kata-kata yang umum orang salah baca nanti kita akan baca bareng. Gitu. Jadi ada listening juga karena nanti ada practice conversation, nanti akan ada pair karena nanti targetnya pesertanya lumayan nih, lumayan banyak. Jadi nanti akan saya kelompokkan, latihan bicara. Jadi biar nggak cuma dengerin saya ngomong aja, tapi mereka juga praktik mendengar, berbicara, memahami, disesuaikan dengan field bidang mereka masing-masing. Seru banget kalau misal mereka sudah ada role-nya nih, oh saya back-end engineer. Jadi nanti dia akan berdiskusi tentang mungkin API documentation. Oh saya Ya. mungkin front-end gitu kan. Eh, jadi obrolannya sesuai tema tapi tetap terbuka walaupun mungkin dia belum bekerja, tapi kan dia sudah punya minat nih pengen Ya. jadi apa. Oh, saya Role play pengennya aja, jadi role play ya. iya, saya pengen jadi UI UX designer gitu. Jadi nanti akan disesuaikan temanya supaya terbiasa membahas materi di dalam role-nya itu tapi pakai professional English gitu. Nanti terakhir di final project ya bilangnya ya. Nah, nanti akan saya kelompokkan nanti akan ada role play gitu dan ini nanti mereka akan saya kasih tugas untuk membuat sebuah sistem. Jadi sebenarnya yang dinilai bukan sistemnya ya Pak, tapi communication-nya. Komunikasinya. Bagaimana mereka ceritanya nih ngerapatin nih rapat bareng tapi pakai bahasa Inggris. Nanti baik secara chat maupun nanti meeting. Jadi kepake semua nih, semua ilmu yang kemarin sudah dipelajarin dari hari pertama. Jadi bagaimana mereka email, chat, nanti Oh. setelah sistemnya selesai, mungkin nanti masuk ke proses development, devnya ada diskusi, gitu kan. Nanti case-case-nya akan dibuat seolah-olah ada ngebug nih, ada bug nih sistemnya sehingga yang jadi QA akan memberikan bug report. Jadi kepake nih Ya, ya, ilmu ya, dia ya, akan ya. memberikan reporting kemudian nanti setelah jadi sistemnya mereka akan demo presentasi ke stakeholder ceritanya saya stakeholdernya mereka presentasi jadi benar-benar semua ilmunya langsung kepake di final project ini simulasi lah simulasi kerja di English environment Ih, seru. Saya sih kebayang tuh. seru banget sih, apalagi yang apa role play tadi ya, karena itu mereka Mm-mm. dipaksa harus ngomong kan, mau nggak mau kan, karena udah Betul, bukan perorangan lagi, ini udah betul, tim gitu. Kalau misalkan saya nggak perform, timnya kacau dia pasti diomelin sama betul. PM-nya. Betul, betul, betul. Nah, itu nanti ada PM-nya gimana dia bisa mengatur tim, memberikan instruksi. Oke, guys, kita ngapain itu kan semuanya nanti in English. Nah, jadi sebetulnya cocoknya buat siapa nih Mbak? Apakah hanya yang mau cari kerja aja atau kayak mahasiswa gitu boleh nggak sih kalau mau pengen tahu? Bootcamp ini terbuka untuk siapa saja Boleh ya? yang bahkan masih mahasiswa sekalipun. Bahkan sebenarnya non IT pun oke ya, Pak. Cuma memang nanti kan studi kasusnya kita banyak contohnya itu ambil dari software development life cycle. Jadi memang di IT lah gitu Iya, 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 ceritanya. iya. Tapi kalau untuk background siapapun Pak, mau dia yang udah karyawan, mau yang lagi cari kerja, mahasiswa, fresh graduate, atau mungkin yang graduate yang nggak fresh-fresh banget, boleh. Iya, iya, iya. Ya pokoknya profesional lah karena ini mau Ya, mau kerja kan sebetulnya ya betul, untuk di betul, lingkungan betul. pekerjaan. Ya sih seru banget, Pekerjaan. seru banget. Eh saya sih sebenarnya nggak sabar pengen ngintip. Ya, nanti mungkin saya sit in ya di kelas. Boleh jadi ini ya Pak, guest speaker. Oh boleh boleh, iya bener bener bener. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau ikutan,
kira-kira nanti goalsnya apa? Apakah mereka udah siap, pada akhirnya mereka siap untuk interview tadi ya, udah siap untuk membuka pintunya atau apa sih goalsnya sebenarnya? Atau ya mereka pede aja gitu. Oke, memang yang akan ditekankan adalah confidentiality ya. Mereka jadi berani, mereka jadi punya eager gitu ya untuk, oke aku mau coba ini untuk apply keluar. Tapi jadi kalau untuk dibilang ready atau tidak, iya ready, tapi tetap dengan syarat. Tadi yang Mhm. dibenerin dulu nih, apa namanya itu, sosmednya, portofolionya gitu kan, udah latihan gitu. Nanti semua udah oke, baru mereka bisa langsung terjun. Justru malah saya encourage mereka banyak-banyak apply nih Pak, karena interview apalagi in English itu perlu latihan. Pressure-nya Setuju. beda nih, kan nggak. Jadi ketika kamu punya satu target, "Ah, aku pengen banget kok di company ini nih," itu jangan yang pertama kamu apply. Justru Setuju. yang lain dulu supaya kayak pemanasan dulu nih, interview pakai bahasa Inggris, jawab technical skill, ngerjain technical task gitu kan, sehingga nanti ketika udah panas nih, apply ke company yang benar-benar kamu Impian. pin tadi, iya betul. Ya, Jadi nggak yang kaget banget nih ya untuk jadi interviewnya. itu sangat menarik ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah nggak sabar pengen lihat infonya, sebenarnya teman-teman udah bisa ngintip landing page-nya ada di WPU Course. Mungkin saya bisa share screen sedikit ya Betul. sambil kita run through eh apa namanya website ini kita cepet. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Nah, ini ada di wpucourse.id, teman-teman bisa ke bagian program, terus di sini ada bootcamp. Nanti scroll ke bawah, ada nih English for IT Professionals. Nah, nanti semua yang tadi kita obrolin tuh sebenarnya detailnya ada di sini. Nanti Tuh, bootcampnya tuh 12 12 pertemuan. pertemuan ya. Cukup lah menurut saya untuk teman-teman apa mengikuti materi yang tadi dijelaskan sama Mbak Elva. Pasti seru banget. Ini live bukan recorded, jadi bisa langsung diskusi Mm-mm. sama Mbak Elva, bisa langsung interaksi. Betul. Terus juga nanti akan dapat semua materinya, slide presentasi, rekaman, latihan, dan sertifikat kalau sudah menyelesaikan bootcampnya. Ini ada informasi dari Mbak Elva, mentornya. Silakan nanti dikunjungi LinkedIn-nya, di follow aja biar bisa melihat apa saja yang Mbak Elva ini ya aktivitasnya. Terus ini penting ya materi yang akan Ya, ini dipelajari materinya nih. gitu ya. Kenapa kita perlu bahasa Inggris? Personal branding karena ini menurut saya salah satu yang paling penting untuk seorang developer ya, personal branding. Mm-mm. Kadang Iya. jago sebenarnya tapi nggak bisa nunjukin itu. Jadi kan rekruter nggak bisa lihat Ya jagonya betul, nih kayak mana gitu. betul setuju. Ya nanti ada detailnya semua di sini. Paling nanti untuk kapan launching dan harganya berapa kita akan informasikan di awal tahun pada saat Ya, eh, bootcampnya launching. Ini rencananya kita launching di awal tahun teman-teman ya. Jadi silahkan nanti ditungguin aja semua informasinya pasti kita sampaikan di sosial medianya WPU, di sosial media kita juga. Pokoknya ini ditungguin aja. Semua detailnya ada di sini, linknya juga nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Ya kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya ke tim WPU atau boleh langsung DM atau kontak Mbak Elva kali ya, pengen penasaran gitu ya. boleh. Mm-mm. Oke. Nggak akan mahal-mahal lah, tenang aja kalau WPU ininya apa bikin bootcamp pasti Ada nggak akan voucher mahal-mahal. diskon nggak ada, Pak? Nah itu Voucher. ke Pak Apip ya. Oke, siap. Pasti ada soalnya. Kalau Pak Afif tuh gampang banget dibujuknya ya. Kalau misalkan butuh Mm-mm. diskon, Suka suka tiba-tiba sebar voucher diskon. suka tiba-tiba, iya betul. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen mengasah bahasa Inggrisnya khususnya untuk yang mau apa masuk ke dunia IT profesional ya, belajar bareng Mbak Elva yang sudah berpengalaman bekerja secara remote, terus juga udah berpengalaman mengajar bertahun-tahun lah ya. Pengalaman yang langka sekali. Jadi kita juga sebenarnya beruntung Mbak Elva bisa bergabung ke WPU Course ya. Kita ucapin terima kasih banyak loh Mbak Elva. Udah mau bikin silabus yang keren banget. Saya yang terima kasih, Pak, sudah diberi kesempatan. Ya kita senang banget sih. Mudah-mudahan nanti kelasnya bisa membawa banyak manfaat dan keberkahan buat teman-teman yang join. Amin. 12 pertemuan seminggu. Berapa kali rencananya Mbak Elva? Rencananya seminggu 2 kali. Minggu 2 kali ya. Itu jadi cukup lah buat Mm-mm. teman-teman ngikutin materi, ngerjain tugasnya, dan berlatih di waktunya masing-masing. Itu kita biasanya sih malam ya.
Rencana saya satu malam, satunya weekend. Jadi Oh, siapa satu tahu malam. ada yang nggak bisa malam Betul. gitu. Tuh, jadi fleksibel. Pokoknya nanti semua detail informasi mengenai logistik dan event bootcampnya ada di websitenya tadi. Thank you Mbak ya udah mau ngobrol-ngobrol sama saya dan apa namanya menjelaskan mengenai bootcamp yang bakalan kita bikin ya. Mungkin terakhir ada nggak pesan nih buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang di dunia IT, entah itu cari kerja, entah itu belajar di Oke, perkuliahan, dan lagi berjuang untuk belajar mengasah bahasa Inggrisnya nih. oke, mungkin apa ya, belajar bahasa Inggris itu nggak ada kata terlambat ya. Jadi orang yang mau belajar itu selalu langkahnya lebih jauh daripada orang yang nunggu perfect. Mhm. Nunggu perfect dulu nggak mau belajar. So, don't let language be a barrier to your dreams. Start today, learn with me, and see you in class. Asik, terima kasih banyak Mbak Elva. Sukses terus buat Mbak Elva, buat karirnya, buat bootcampnya juga nanti ke depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mau follow sosial medianya Mbak Elva, nanti saya simpan di deskripsi video biar yang kepo follow-follow aja. Itu aja dari Oke. kami, itu aja dari WPU Talks, kita tutup. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa Jangan lupa titik titik koma. koma. Bye-bye semuanya. Terima Thank kasih. you Mbak.